Jadi 2007 kami kembali ke Pulau Belitung setelah 1 tahun bekerja di Jakarta dan menyelesaikan kuliah. Itu 2007 saya udah kembali ke Belitung, kemudian itu kita masih bekerja di bidang yang lain sebelum terjun ke pariwisata. Itu saya terjun di pariwisata itu kurang lebih di 2009-2010. Nah, akhirnya berjalan. Sebenarnya kalau kita lihat fase Belitung didorong ke dunia pariwisata, tadi sempat berdiskusi juga dengan beberapa senior. Kalau kita tarik mundur dulu ada zamannya Tanjung Klayang, dibangun pada saat zamannya Sofan Sofian ya. Edi Sofian. Edi Sofian. Dan bahkan sebelumnya juga mungkin pada zaman Presiden Soeharto mereka mendatangkan Transmigran Bali. Oh iya. Ya, jadi maksudku tuh sebenarnya semangat untuk memajukan pariwisata Belitung itu sudah ada. Iya. Dan masing-masing era itu punya permasalahannya di era itu masing-masing. Namun ya kita tidak berbicara ke belakang, kita berbicara ke depan. Untuk saat ini pariwisata di Belitung, Bangka Belitung khususnya Belitung itu memang harus sedang menghadapi sebuah permasalahan juga, ya kan? Satu dari sisi ekonomi dan politik gitu kan. Kemudian juga berkurangnya pesawat after COVID ya, kita masih belum balik. Betul. Padahal jaya-jayanya pariwisata Belitung itu setauku kami cukup menikmati di tahun 2013 sampai 2018. Dan saat itu penerbangan domestik itu sampai 14 kali ya. Dan ada beberapa penerbangan dari Singapura dan Malaysia ya waktu itu ya, dari KL. Dan mungkin saya cerita sedikit dengan ASPI. ASPI juga salah satu asosiasi yang memperjuangkan pariwisata Belitung. ASPI ini sendiri adalah asosiasi para pelaku pariwisata Indonesia yang di dalamnya itu beranggotakan pelaku pariwisatanya. Jadi ada GM, ada owner travel, ada owner mobil, ada yang punya restoran, bahkan mungkin GM hotel gitu. Jadi memang ragam profesi yang ada di dalam pelaku pariwisata ASPI ini membuat ASPI ini sangat kompak dan mobile gitu. Nah, ASPI ini sendiri juga tahun 2013 ya, kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu datanya, sudah melakukan promosi pariwisata itu melalui Pelangi Travel Mart. Jadi tahun 2013 itu sampai 2018 kita aktif melakukan promosi B2B karena dalam industri pariwisata itu sendiri sebenarnya adalah itu ada ilmu pastinya, Bu. Kenapa saya bilang ada ilmu pastinya? Beritong gitu. Iya, ada ilmu pastinya. Jadi destinasi pariwisata itu dilihat sebagai sebuah komoditas, sebuah objek. Nah, di mana nanti kita ada distributornya, Bu. Jadi ada istilahnya ada suppliernya, Belitung as a supplier, di mana di situ ada travel agent, kemudian bisa bekerja sama dengan travel agent yang ada di semua kota besar di Indonesia, dan mereka bisa menjual paket Belitung dan mendatangkan wisatawan ke Belitung. Jadi sebenarnya skemanya pasti. Contoh, kenapa saya bilang pasti? Kita ada misalnya ada 100 travel agent, ya kan? Kemudian kita bisa kerjasama juga dengan satu travel agent, misalnya bekerja sama dengan 10 travel agent di luar. Berarti sudah ada 1.000. Betul nggak? Kalau ada 1.000 agent travel, satu travel agent terkirim 5 orang. Berarti sudah ada 5.000 orang. Jadi saya bilang sebenarnya ini adalah bisa kita buat terarah dan terukur. Tapi membuatnya terarah dan terukur, tentu ini harus ada skema. Ya kan? Mungkin setelah COVID ada skema yang terputus nih, ya kan? Sehingga yang dari tadinya 14 kali kita
kita mungkin sekarang bisa dikatakan sisa 3 kali, ya kan? Nah, terlepas daripada skema juga, saya setuju nih dengan Pak Sastra bahwa ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak gitu. Ini tanggung jawab kita bersama. Mulai dari mungkin airportnya, mungkin drivernya, mungkin restorannya, mungkin supirnya, mungkin travel agentnya, sampai bahkan laundry. Jadi turunannya sangat banyak, ya kan? Multi efeknya banyak, dan ini tanggung jawab kita semua. Nah, memang kalau kita melihat sekarang kan kita tinggal 3 kali ya, berarti itu angkanya mungkin hanya 6, kalau full aja kita anggap 200 orang satu pesawat, berarti kan 600 orang yang datang, ya kan? Tentu ini sangat kurang ya untuk pariwisata kita. Nah, harus ada langkah yang kita perbuat. Nah, langkah ini yang saya kira ini momentum yang sangat tepat. Pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa stakeholders di pariwisata berhasil mewujudkan sebuah penerbangan yang dulu kita impikan gitu kan. Jadi menurut aku kolaborasi ini atau kerja bersama ini jangan sampai tidak dimaksimalkan. Nah, bagaimana kita membangun skema-skema itu, Bu? Kita harus bangun kembali skema-skema itu kepada travel agent yang ada di Malaysia. Travel agent yang ada di Singapura. Nah, terlepas daripada itu, ingat Singapura itu betul yang dikatakan Pak Sastra, itu ada hub. Hanya hub. Ini ya, hub. Betul. Dan sangat bagus gitu loh. Saya sudah cek, Bu. Penerbangan Scoot yang berhenti di Singapura, di atasnya tuh masih ada China. China itu ada 13 negara kalau nggak salah. Belum Eropanya. Ya kan? Oke lah, Timur Tengah sekarang lagi ada gangguan, tapi minimal dengan ada 13 kota di China, lalu juga ada mungkin 8 atau 9 negara yang di Eropa, saya kira ini pintunya makin lebar lagi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mampu bekerja keras, masing-masing satu travel agent mencari 10 agent travel Singapura, lalu travel agent Singapura itu sendiri bisa mencari another 10 travel agent